pagi. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan dengan tema logika. Baik, sebelum mempresentasikan alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Baik, saya sendiri selaku ketua bernama Friska Febrianti Syaidian, dan rekan saya Baik, kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama ada pendapat para ahli. Aristoteles memaknai logika sebagai ilmu tentang hukum-hukum berpikir guna memelihara jalan pikiran dan setiap kekeliruan. Logika pada waktu itu disebut analitika dan dialektika. Sementara menurut poet Jawi Jatna, logika adalah kajian filsafat yang mengkaji manusia yang biasanya dikenal dengan filsafat budi, di mana pengertian budi di sini adalah akal sebagai alat penyelidikan dan mengambil suatu tindakan atau keputusan. Selanjutnya, dalam buku filsafat ilmu, suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis, David M. Copy dalam munduri memaknai kata logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Baik, di sini kami akan mengatakan pengertian logika. Logika adalah perkataan sebagai manifestasi dari pikiran atau logos. Ilmu yang mempelajari pikiran yang dinyatakan dalam perkataan atau bahasa. Logika adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar dan valid. Ini melibatkan proses berpikir secara sistematis, mengidentifikasi pola-pola argumentasi dan rasional, serta membedakan antara kesimpulan yang dapat diandalkan dan yang tidak. Dengan kata lain, logika membantu kita memahami bagaimana berpikir secara tepat dan konsisten. Pengertian logika, berpikir atau penalaran, ruang lingkup, macam-macam, dan sejarah perkembangannya. Yes. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita akan membahas tentang sedikit sejarah perkembangan logika. Logika kuno menurut Aristoteles, filsuf Yunani kuno ini dianggap sebagai bapak logika. Karya-karyanya seperti Organon membahas silogisme dan metode deduktif dan menjadi dasar logika formal. Menurut Stoicisme, para filsuf Stoas seperti Chrysippus mengembangkan logika proposisi yang fokus pada hubungan antara proposisi-proposisi logis. Yang kedua, logika abad pertengahan. Menurut tradisi skolastik, pada abad pertengahan logika menjadi bagian dari pendidikan dan universitas Eropa. Tokoh seperti Thomas Aquinas menggunakan logika dalam teologi dan filsafat. Menurut William of Ockham, dikenal dengan prinsip misal Ockham, atau Occam Dennis, tokoh abad ke-17 yang berkontribusi dalam logika matematika, termasuk gagasan tentang kalkulus logis. Yang keempat, logika modern. Menurut Robert Boyle, pada abad ke-19, Boyle memperkenalkan aljabar Boolean yang menjadi dasar bagi komputasi modern dan logika digital. Menurut Serge dan Russell, Gottlob Frege dan Bertrand Russell mengembangkan logika simbolis dan teori himpunan yang memperkuat dasar logika dan dalam pengetahuan. Selanjutnya di bawah saya. Di sini saya akan melanjutkannya, yaitu konsep utama dalam logika, premis dan kesimpulan. Ini argumentasi terdiri dari satu atau lebih premis
adalah pernyataan atau asumsi yang digunakan untuk mendukung kesimpulan. Yang kedua, validitas argumen yang valid. Jika semua premis benar, kesimpulannya juga harus benar. Yang ketiga, soundness atau kekokohan. Argumen Ada dua dasar penalaran dalam logika. Yang pertama, ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif kadang disebut logika deduktif, merupakan penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif bisa dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Dan sebuah argumen deduktif bisa dinyatakan valid jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Contoh, setiap mamalia punya sebuah jantung. Semua kuda adalah mamalia. Kesimpulannya, setiap kuda punya sebuah jantung. Yang kedua, ada penalaran induktif. Penalaran induktif kadang disebut juga dengan logika induktif, merupakan penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan hukum. Contoh, kuda Sumba punya sebuah jantung. Nah, di sini kita sudah melihat ada 4 macam logika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu pemecahan masalah yaitu logika membantu kita mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, mempertimbangkan berbagai opsi, dan mencapai kesimpulan yang logis. Keterampilan ini sangat bermanfaat untuk keputusan sehari-hari. Yang kedua itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif menganalisis bukti dan mencapai kesimpulan yang valid. Keterampilan berpikir kritis ini sangat penting dalam dunia semakin kompleks. Yang keempat itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, logika membantu kita membuat keputusan yang rasional dan struktur dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kemungkinan. Hal ini sangat berguna dalam situasi yang membutuhkan pemikiran strategis. Selanjutnya ada manfaat mempelajari logika. Ada terbagi menjadi 2. Yang pertama itu menjaga manusia dalam berpikir dan berargumentasi agar tidak mengambang, mengarahkan manusia untuk berpikir secara sistematis sesuai dengan logika berpikir yang benar. Yang kedua, sebagai alat dalam mempelajari setiap ilmu pengetahuan di dunia agar manusia bisa bertindak dan bersikap terhadap objek tertentu, mengendalikan dan mengawasi manusia terhadap penerimaan atau penolakan sesuatu yang baru. Baik, kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami akan membatasinya 5 orang